Saya terima nikah dan kawinnya Liona binti Broto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Suara lantang seorang pemuda hanya dalam satu tarikan napas memenuhi masjid. Seketika, ucapan hamdalah mengalir dari setiap jemaah yang menghadiri walimah urs. Sementara itu di bilik berbeda, sepasang bola mata indah tampak berkaca-kaca. Dada yang kembang kempis sulit ia cegah, namun bibir random itu mengembang sempurna. Nyai Munawarah dan Ustazah Hamidah bergantian memeluk tubuh gadis yang mengenakan gamis putih itu dengan penuh kasih. Lalu mereka mengucap, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Pancaran ketulusan pun menembus kalbu Liona. Hanya bahagianya belum sempurna. Sosok yang ia rindukan bahkan enggan untuk sekedar melepas anak gadisnya. Meskipun demikian, ia cukup puas dengan kehadiran Pak Broto untuk menjadi wali nikah. Tidak ada pelaminan, juga tidak ada busana pengantin terindah. Setelah akad nikah, gadis itu pun belum diizinkan bersanding dengan sang suami. Hanya suara pemuda itu yang terdengar sedang mengisi kajian di masjid. Sepeninggal Nyai Munawarah dan Ustazah Hamidah, gadis itu duduk di tepi ranjang. Ia menantikan kehadiran lelaki yang masih bersemangat mengupas kitab kuning melalui pengeras suara. Gadis itu bisa mengikuti dengan jelas tiap-tiap kata yang mengalir dari bibir sang suami. Tidak lama, ia pun tertidur, masih dengan pakaian pengantin lengkap. Tanpa ia sadari, pemuda yang berhasil mempersuntingnya sudah berhasil mengikis jarak. Dik, bangun. Bisik pemuda itu tepat di telinga sang istri. Tidak sampai hitungan menit, pelupuk gadis itu terbuka. Sontak ia terduduk, lalu memeluk lutut dan mundur hingga ke bagian kepala ranjang. Ustadz, sedang apa di kamar Li? Mas sekarang sudah resmi menjadi suamimu. Abizar menggulirkan senyum yang selama ini membuat Liona tergila-gila. Astagfirullah, Liona memicit pelipis yang berdenyut. Kamu sholat isya dulu ya, tadi Mas sudah sholat di masjid. Baik Mas, maaf ya tadi Li ketiduran, ucap Liona malu-malu. Ia bergegas mengambil wudhu dan mendirikan sholat. Setelah menutup penghujung hari dengan witir, Liona masih berdoa, memohon untuk keberkahan rumah tangganya. Entah kenapa, sejak kehadiran Abizar di pesantren tersebut, Liona bertambah dewasa dalam bersikap. Pikirannya pun lebih terbuka. Perihal buku harian yang diberikan Abizar, tak sedikit goresan pena mengenai curahan hatinya, tentang rasa kagumnya pada sang ustadz, dan Gayung pun bersambut. Dik, suara lembut Abizar memutus ingatan Liona akan buku harian itu. Adik Ridho dinikahkan dengan Mas. Abizar bersila di depan Liona. Gadis itu hanya mengangguk, tanpa berani menatap Abizar. Kalau begitu, Mas mau berdoa untuk kita. Sini. Kepala Liona condong ke depan, memperpendek jarak dengan Abizar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Abizar meniup ubun-ubun Liona, lalu mengecupnya penuh kasih. Sebuah gedoran yang tak pelan mengusik kebersamaan mereka. Bukan itu saja, mata Liona membeliak dengan kehadiran sang mama. Sorot mata wanita itu jelas tak bersahabat. Liona terduduk, masih dengan napas memburu. Ia menatap sekeliling yang temaram. Susah payah Liona mengumpulkan kesadaran. Rambutnya basah, begitupun dengan tubuhnya yang bermandi peluh. Sekali lagi bola mata indah itu mengelilingi sekitar. Teman-teman yang tertidur lelap seolah tak terganggu dengan teriakan Liona. Tidak lama, jemari lentik itu meraih cangkir di atas lemarinya yang hanya sebatas pinggang. Entah bagaimana Liona melukiskan suasana hatinya sendiri. Sebentar tersenyum, lalu berubah kecut ketika teringat dengan sorot gelora marah dari mata sang mama. Bukankah mimpi itu seringkali diartikan dengan kebalikannya? Pikirnya masih dengan bunga-bunga yang bermekar. Menjelang tahajud, Liona belum bisa memejamkan mata. Ia masih teringat akan debaran yang belum pernah dirasa sebelumnya. Masih terbayang tatapan lembut, tetapi mampu menghujam dada. Li, kamu sudah bangun? Rere mengucek pelan matanya. Iya, Ana kebangun tadi. Langsung mandi yuk, ajak Rere, lalu membangunkan santriwati lainnya yang sekamar. Liona dengan malas membuka lemari paling bawah. Sebuah gayung berisi peralatan mandi sudah berpindah ke tangannya.
Tumben keramas pagi-pagi, goda Rere ketika melihat rambut Leona yang terbungkus handuk kecil. Ih, apaan sih? Mimpi basah ya? Tanya Rere lalu tertawa terbahak-bahak. Jangan keras-keras, Aina mendelik. Tahu tuh Rere. Malaikat seakan sedang berpihak pada Leona. Bagaimana tidak? Baru kemarin rasanya menjadi gadis pembangkang. Tanpa teman, apalagi cinta. Sekarang, gadis itu merasa bersyukur dengan teman-teman yang mulai menyukai keberadaannya. Tentu saja, kehadiran Abizar penyebab utama. Lagi-lagi bibir Leona menyunggingkan senyum. Diam-diam, Rere dan Aina beradu pandang. Leona lagi jatuh cinta, celetuk Rere tanpa tedeng aling-aling. Sudah ledek Leonanya, sekarang kita ke masjid dulu. Aina segera menarik lengan Rere meninggalkan Leona yang tergagap. Di dapur, Bibi juga mengamati perubahan Leona yang signifikan. Sering tersenyum sendiri dan terkadang wajah gadis itu merona. Siapapun yang melihat akan pangling. Hukuman Leona sebenarnya sudah berakhir. Ia tidak perlu lagi bergulat dengan asap dan bumbu yang berbaur di dapur. Namun, keras kepalanya tak bisa dicegah. Ustadz Abizar, seru Bibi. Mendengar sang pujaan disebut, dada Leona berdesir. Pisau dalam genggaman terjatuh menyisakan dentingan yang tak pelan. Bola matanya setia bergerak, mencari sosok yang telah bering hadir dalam mimpi. Hayo, ketahuan ya. Bibi nakal, Leona mendalik. Si Bibi terkekeh-kekeh, tubuh gemuknya terguncang. Hitung-hitung hiburan dikala lelahnya menyiapkan makanan untuk para santri. Tapi Neng, Ustadz Abizar itu... Kalimat Bibi menggantung di udara. Leona keburu melenggang keluar. Tinggallah Bibi melongo. Untung tidak ada lalat yang masuk. Kuping Leona panas mendengar ocehan Bibi. Ia terus melangkah membelah koridor. Bukan main merah wajahnya. Nyaris saja perasaannya terpergok oleh Bibi. Apalagi mengingat mimpi indah semalam. Leona merabai wajahnya yang memanas. Sekonyong-konyong ia merasakan ada benjolan. Seperti calon jerawat. Rupanya hormon mulai mempengaruhi fisiknya. Krim anti jerawat yang ia miliki tak mampu atasi itu. Selama menyusuri koridor, Leona berpikir keras. Mencari alternatif menghilangkan jerawat. Bisa gawat kalau sampai ketahuan sedang jatuh cinta. Tanpa disadari, ia menubruk sesosok tubuh bergamis putih. Kontan saja Leona terjatuh. Bokongnya mencium lantai. Ustadz Abizar yang berdiri tegak menurunkan tubuhnya sedikit. Namun ia mengurungkan niat untuk membantu gadis itu berdiri. Keterkejutan Leona belum hilang sepenuhnya. Mulutnya ternganga. Memorinya berputar pada kemesraan semalam. Mas, desisnya nyaris tak terdengar. Leona, kamu tidak apa-apa? Bisa bangun sendiri. Leona mengerang dalam hati. Baru kali ini ia merutuk diri sendiri. Ia lalu berdiri, tetapi kepalanya menunduk dan bergegas meninggalkan Ustadz Abizar dengan kalut. Ada gelenyar aneh merayapi hati. Untung saja otaknya masih berjalan dengan baik. Tentu saja, sampai kapanpun ia tidak siap mempermalukan diri sendiri di hadapan pujaan hati. Kenyataan yang membuat luka.